Mereka berkelompok, apalagi mereka berkelompok. Nah, mukanya mirip semua. Yang nyolong satu kita mana ngerti. Wah. After 1 year, some people created kidnap. They are already. Pertama melakukan penculikan. Warga Aceh, jaga-jagain anak kalian jangan sampai diculik. Orang Rohingya nggak mau tinggal sama orang Rohingya. Kenapa? Gara-gara mereka melakukan tindakan kejahatan. Ini kampusnya nih, City College Bangladesh gitu. Ketika ditanya di mana akan direlokasi, mereka jawabnya bilang belum tahu. Belum tahu. Itu tanah warga. Belum direlokasi sampai 20 tahun nanti. Nah, harus nonton video ini. Akhirnya orang Rohingya ngaku ternyata yang genosida mereka, yang jajah mereka tuh bukan orang Myanmar, tapi orang Rohingya sendiri. Memang berdebah mereka ini. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Bro. Pokoknya kalian harus denger ini omongan-omongan dari orang Rohingya-nya langsung ya. Ternyata selama ini kita dibohongin, guys. Nah, jadi orang yang menggenosida atau menjajah atau melukai orang Rohingya adalah orang Rohingya-nya sendiri. Dan ini udah ada videonya, udah dijelasin sama orang Rohingya yang ditindas oleh orang Rohingya. Makanya dia kabur ke Indonesia gitu. Bro, ini namanya imigran gelap ya. Nah, sebelumnya ini Let's Go mau kasih pesan-pesan ya. Jadi mereka ini kan udah termasuk imigran gelap ya. Nah, kenapa mereka imigran gelap? Karena tidak ada data. Ini diduga mereka kedepannya bisa berbuat kriminal gitu. Kenapa? Karena orang lapar ya. Orang lapar nggak ada tempat tinggal. Nah, bayangin aja kalian nggak ada tempat tinggal dan kelaparan nih. Lihat tetangga-tetangga kalian. Nah, orang-orang Aceh, orang-orang ya di Deli Serdang, di Kuala Besar gitu. Kok mereka punya rumah dan ada TV? Guys, kita nggak ada nih ke pengungsian. Nah, comot dikit lagian nggak bakal ketahuan kita yang nyolong. Nah, bisa jadi kan kayak gitu ya, karena nggak terdata. Polisi gimana mau carinya dong? Sidik jari, nggak ada KTP. Jangan sampai mereka berbuat kriminal baru kita kalang kabut. Ini namanya mencegah ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah itu guys, ini nggak cuma buat penyakit ya. Rohingya setara penyakit dong. Jangan mencegah mereka sebelum nanti kenapa-napa. Orang lapar itu pasti bisa berbuat jahat gitu, bisa berbuat kriminal diduga ke depannya ya gitu. Oke, jadi sekarang kita mau bahas tentang omongannya orang Rohingya yang di Camp Coc Bazar, yang dia ngaku ternyata yang selama ini bikin mereka nggak betah adalah orang Rohingya yang menjajah orang Rohingya. Loh. Tapi sebelumnya kita dengar kata-kata dari Mbak Cut Anggi gitu, karena Cut Anggi dan Ali Hamzah kalau nggak salah, dia adalah dua orang TikToker yang ngomongin tentang Rohingya ini seperti Let's Go ya. Tapi mereka dituduh sebagai penyebar hoak gitu oleh orang yang pro Rohingya tapi tidak mau memelihara Rohingya. Kita dengar aja pesan Mbak Anggi sebentar ya. Tanya kedatangan imigran gelap Rohingya bukan lagi ancaman untuk orang Aceh saja, tetapi sudah seluruh Indonesia. Maka ini adalah masalah kita bersama. Saya hanya ingin mengingatkan agar tidak terjadinya kriminal yang mungkin bisa menimpa keluarga kita, orang terdekat kita, anak kita, bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Nah, itu kata-kata dari Mbak Anggi ya. Jadi dia takutnya ke depan ada kriminal gitu. Let's Go setuju ya, karena menurut Let's Go Indonesia sekarang lagi berkembang ya. Semakin berkembangnya Indonesia, ekonomi semakin baik, kriminal itu semakin menurun. Nah, sekarang kalau ada imigran gelap, bayangin guys, ada imigran gelap, nggak ada data-data diri. Nah, apalagi mereka berkelompok, Nah, mukanya mirip semua. Yang nyolong satu kita mana ngerti. Wah. Muka mirip semua karena nggak bisa didata. Nama siapa? UNHCR mau nggak membantu kepolisian? Nah, itu juga tahu deh. Nah. Jadi Mbak Anggi ini juga menyarankan kita kalau ada akun-akun yang tanda kutip pro Rohingya gitu, kita harus membantu orang Rohingya ini gitu. Tapi kamu nampung satu dong. Sorry deh. Lu aja dong gitu. Dia pengen kita supaya memblokir aja pihak-pihak yang pro Rohingya tapi nggak mau bantu gitu. Jadi kita langsung buka akun dia ya, dan kita pilih yang ada tanda panah ini untuk TikTok ya. Langsung kita blok aja. Oh, menyarankan buat di blok orangnya, dan kalian tahu kan konten-konten dia sangat ini ya, sangat nggak tahu bilang kayak mau dikasih makannya aja orang itu, seolah-olah kayak mau dipiaranya aja kan, padahal mana mau dia. Gaya mendukungnya itu macam betul aja kan. Nah, nggak usah naik darah, nggak usah emosi, buang-buang tenaga, langsung kita blok. Nah, itu saran dari Mbak Anggi ya. Kalau ada orang yang sok-sok pro Rohingya tapi nggak mau nampung gitu, blok aja gitu. Soalnya dia pasti menonton
kita yang pro untuk anti Rohingya, bukan anti Rohingya ya, maksudnya anti imigran gelap. Nah, itu anti imigran gelap. Kalau Rohingya datang dengan tidak gelap-gelapan gitu, mungkin kita oke-oke aja. Tapi kalau imigran gelap, nah, mau apa dia di sini? Oke, dan sekarang kita mulai ke pokok permasalahannya. Nah, di mana ada Rohingya ini mengaku kalau sesama etnis mereka itu nggak pernah akur satu sama lainnya gitu. Sama Rohingya aja mereka saling serang. Bayangin kalau tinggal di Indonesia, gokil. Nah, berarti apakah orang Myanmar itu benar? Kita nonton aja ya. When we come to Bangladesh, this time we seen good situation. But after 1 year, some people created kidnap. They are already interest kidnapping. Still down there happen fire matter and also conflict with each other. Like they have group in Rohingya community. Wow. Okay. For internal you mean? Yeah, internal, not external, internal. Gokil. And they conflict each other. Sometime they are. Tuh, denger nggak dia bilang apa? Dia bilang, jadi pertama kali saya ke camp Bangladesh dia, itu semuanya oke aja. Sampai setahun kemudian, nah mereka ini memulai kelompok-kelompok tersendiri nih. Orang-orang Rohingya yang ada di Bangladesh, yang di camp pengungsian Rohingya, itu buat kelompok sendiri gitu. Akhirnya mereka pertama melakukan penculikan. Warga Aceh, jaga-jagain anak kalian jangan sampai diculik. Nah, pertama mereka melakukan penculikan. Nah, habis melakukan penculikan, mereka membuat geng gitu. Akhirnya mereka mulai untuk menembakkan senjata satu sama lainnya dan berantamlah mereka. Jadi intinya Myanmar ini itu tidak menggenosida atau tidak menjajah orang Rohingya. Orang Rohingya lah yang menjajah etnis mereka sendiri. Dan sekarang mereka kabur dari orang Rohingya. Nah, bayangin nggak? Orang Rohingya tidak mau tinggal dengan orang Rohingya. Nah, dia maunya sama orang Indonesia. Gimana kita, bro? Bro, guys, orang Rohingya nggak mau tinggal sama orang Rohingya. Kenapa? Gara-gara mereka melakukan tindakan kejahatan. Di 1 tahun pertama mereka happy. Tahun kemudian udah mulai menculik, membunuh, memperkaos. Nah, yang salah nih siapa? Yang salah negaranya apa enggak? Mereka dari Myanmar katanya dijajah itu, buat penderita tuh. Pindah ke Bangladesh, di Bangladesh menjajah etnis mereka sendiri. Nanti pindah ke Indonesia gitu. Nanti di Indonesia mereka kan udah ratusan atau ribuan nih. Ntar buat kelompok kecil-kecil lagi. Mereka saling berantem lagi. Nah, terus tiba-tiba daripada kita berantem sama Rohingya, lebih baik kita sikat aja tuh rumah warga Aceh. Nah, takutnya kayak gitu. Ini bukan berarti salah tempatnya, guys. Dimanapun mereka berada, nah, memang ada oknum yang berdebah. Ada yang oknum tukang culik gitu. Memang di dalam diri manusia itu memang kejam, guys. Aduh, tidak ada perdamaian. Nah. Padahal mereka selalu kesini bilangnya nggak ada pendidikan, nggak ada pengobatan. Itu semua berdebah bullshit. Nah, karena ini kita lihat ya. Nah, ini katanya nih anak-anak Rohingya di camp Cox Bazar gitu. Ini bersekolah nih. Oh, katanya hari guru bersekolah. Lihat nih, ada pendidikannya, bro. Ada pendidikan di camp Cox Bazar. Nah, kemarin let's go bahas tentang joget-joget dan pesta-pesta di Cox Bazar. Ada kehidupan kan? Nah, kehidupan yang layak kan? Nah, ini lihat nih, lihat nih. Nih, main gitar nih. Oh, happy. Oh, bersenang-senang. Pendidikan ada kok. Ini kampusnya nih. City College Bangladesh gitu. Sebagian etnis Rohingya menempuh pendidikan di kampus gitu. Jaraknya 1 jam dari Cox Bazar, Bangladesh. Oh, ini kampus, bro. Kampus. Nah, berarti dari sini Let's Go ngerasa beberapa orang Rohingya ini mungkin ngomongnya tidak ada pendidikan yang layak karena kita tidak punya uang. Mungkin itu maksudnya. Itu kan nggak ada bedanya sama kita. Let's Go nggak kuliah. Kuliah tapi drop out sih. Kenapa? Karena nggak punya uang. Ya, Let's Go tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena apa? Karena nggak punya uang. Ya berarti dia sama Let's Go dong. Mana rambut Let's Go kayak Syahrukh? Ya kan? Ini mereka bohong aja. Intinya mereka TKR gitu. Tenaga kerja Rohingya gitu. Intinya mereka mencari penghidupan lah. Jujur lah gitu. Intinya mau cari kerja, mau cari duit ya.
harus ditindak tegas imigran-imigran gelap ini. Dan bahkan ya, ini nih dari Sumut nih, ini 17 Januari nih baru kemarin, lewatin batas waktu. Rohingya di Deli Serdang belum direlokasi. Mereka janjinya akan dipindahin tanggal 14 Januari. Sekarang udah tanggal 17, 18 ya. Tanggal 18. Nah, ini pengungsi yang di Serdang ini gitu belum dipindahin gitu. Batas waktunya tanggal 14 Januari, udah janji sama warga sono gitu. Tapi akhirnya mereka nggak dipindahin. Kenapa? Ini kepala desnya bilang mereka masih di situ gitu. Belum clear juga tempatnya, itu kata Kades ya. Terus ini masih dijaga sama pihak keamanan, takutnya ada pergesekan antar warga. Nah, ketika ditanya di mana akan direlokasi, mereka jawabnya bilang belum tahu. Belum tahu. Itu tanah warga. Belum direlokasi sampai 20 tahun nanti. Nah, belum tahu mau direlokasi kemana. Nah, minta tanggung jawab UNHCR, mana ada. UNHCR kan cuman nyelamatin dulu ya gitu. Warga pun resah ini, kok janjinya tanggal 14 Januari tapi sampai sekarang belum direlokasi. Pas ditanya relokasi di mana, belum tahu. Nah, itu dia tentang update dari Rohingya kan. Gimana guys, kalian guys? Sebel nggak kalian guys? Ternyata kita ditipu selama ini guys. Ternyata yang menjajah Rohingya adalah orang Rohingya sendiri guys. Orang Rohingya menolak tinggal bersama orang Rohingya lainnya. Di sini juga di tanggal 14 kemarin ini ada Liga Rohingya loh. Bro, ada Liga Rohingya gitu. Penduduknya banyak, ada sepak bola, orang yang harus diselamatkan gara-gara penjajahan ya gitu. Let's go. Setelah ini kan berpikir ya, apa jangan-jangan Myanmar marah gara-gara orang Rohingya tidak mematuhi aturan di sana. Nah, ini kan penasaran. Di Malaysia juga warga Malaysia marah sama warga Rohingya yang seenaknya. Nah, rugi dong kemarin pemerintah kita teriak, KB dong orang Indonesia, 2 anak lebih baik. Nah, sekarang terima Rohingya, ribuan Rohingya diterima, udah berapa orang tua tuh yang nggak jadi buat anak. Demi pemerintah, demi KB. Saya pengen punya anak 3 tapi 2 aja lah menurutin pemerintah. Yah, malah transfer, malah import anak, malah import orang-orang dari luar negeri. Ini bagaimana nih pemerintah suruh KB gitu. Oke banget nih yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Tolong kita bikin rame lagi lah. Kalau enggak, ini Rohingya semakin lama semakin banyak datang. Warga Indonesia disuruh jangan buat anak. Lama-lama warga Aceh ini nanti Cehnya hanya itu Rohingya itu. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.